السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وأياده المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجوم الزاهرة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الموت أقرب غائب ينتظر. وقال أيضا: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus anak-anak muda sekalian, mudah-mudahan ini malam dan selanjutnya Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Begitu juga akhinal kiram Al-Ustadz Haji Makhsus, mata'anallah bituli hayatih. Wa akhinal kiram Al-Ustadz Haji Rasmiyadi Halim, mata'anallah bituli hayatih. Dan banyak para guru-guru yang lainnya yang saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya semuanya. Begitu juga wabil khusus daripada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Siman bin Haji Senin, yang diwakili, yang wasilah sehingga sampai saya di tempat ini, yaitu akhinal kiram al-Ustadz Haji Marraji wa akhinal kiram al-Ustadz Jamalul Lail. Mudah-mudahan kita doakan semua keluarganya Allah Ta'ala berkahkan semuanya, dan Allah Ta'ala sampaikan hajat-hajat baiknya. Ahlan wa sahlan akhinal kiram Al-Ustadz Haji Muslihuddin, kita doakan panjang umur, sehat afiat, banyak rezekinya. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala limpahkan nikmat-nikmat begitu banyak kepada kita sekalian, yang wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia ini rada merkeseng, mbaged, ngeyel, ya. Berterima kasih aja sama Allah Ta'ala manusia susah. Syukur, berterima kasih kepada Allah. La ridha bima qasamahu Allah, dia enggak redha apa yang Tuhan bagi. Ngeresula aja. Kadang-kadang ngajok ngomongnya edeh. Segini edeh. Tuh, enggak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Ta'ala bilang dalam Quran, galilum min ibadiyas syakur. Galil, sedikit sekali, kalon sedikit, isi musaghar, galil, sedikit banget manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah telah jadikan kita minasyakirin, daripada orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersyukur kepada Allah, itu memancing akan datangnya nikmat-nikmat berikutnya. La azidannakum, nun taukid, pasti Tuhan tambahin tuh, pasti hak. Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmat kalau kita benar-benar bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini manusianya pada merkeseng, manusianya pada nggak ada syukurnya sama Allah, sehingga begini nih, diajak sama ulama jalan baik pada masih susah.
Akhirnya keadaan makin gak baik. Musibah, nggak ngaso-ngaso, nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Kenapa? Jauh sih dari ulama, menghina ulama, menghujat ulama. Hati-hati ente. Biar lo bisa sembahyang jalan di atas air, lo hina ulama, apalagi lo hina habaib, haram dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Haram bau surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ulama yang benar, ulama lillah wa fillah, ulama yang jalannya lurus kita hinain, hatta jidat kita hitam. Bisa sembahyang di atas air, masih manfaat, nggak ada manfaat semuanya tuh. Ya, Allah Taala mengatakan dalam hadis Nabi mengatakan, akrimul ulama, fa innahum indallahil kurama. Muliakanlah ulama, maka sesungguhnya mereka itu pilihannya Allah. Kita bisa lihat ulama ada dua, ada ulama amilin, ada ulama ambilin. Nah itu bisa lihat itu, ya enggak? Kalau ulama amilin, masya Allah, makan aja hati-hati dia. Dikasih gorengan ayam, ditanya dulu ayam dari mana? Saya belinya di mana? Di pasar, siapa yang motongnya? Nggak jelas, nggak mau dia. Karena mengganggu ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Man akalal haram asyad jawarihu sya'am aba. Orang kalau makan barang haram, mau nggak mau, dia punya badannya, dia bakalan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin jamaah sekalian, haul mengingat kepada orang tua kita yang telah meninggal itu bukannya hanya setahun sekali. Tiap hari kita harus doakan orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia itu 25 kali minimal. Nggak berkah kita. Jadi ini kita yang muda-muda nih berbakti kepada kedua orang tua kita tuh sama juga nabung. Kalau kita nabung baik, berlaku baik sama orang tua kita, nanti kita punya anak bakalan digituin juga sama anak kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ente berbuat jahat kepada orang tua, ngelawan, ngebantah, ngelaknat, nanti tunggu ada fotokopi bakalan datang kalau Allah telah berikan ente anak. Dia bakalan balas semuanya tuh. Itu barang yang hak. Kalau kita bilang apa hukum karma itu pasti berjalan. Para hadirin jamaah sekalian, ini Ustaz Jamulul Lail, Ustaz Haji Matraji, ini mencontohkan kepada kita tanda birrul walidain. Berbakti kepada orang tua itu bukan dikala dia hidup, tapi dikala dia mati itu tetap kita masih berhubungan kepada yang meninggal. Kita lihat masih. Bagaimana sih bisa berhubungan? Lah contohnya kalau inti ke kuburnya atau inti lewat kuburan, inti disuruh karena Nabi, idza marral qubur fasallimhu. Apabila engkau lewat kubur maka beri salam. Faraddas salam, maka mayit itu memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Faraddas salam, dia jawab salam. Itu kan namanya masih ada hubungan kita. Cuman kita gak dengar. Andai kata dengar juga jadi fitnah. Gue lewat kuburan sana, gue beri salam, ada suara, gue rasa genderuwo itu. Jadi fitnah. Makanya Tuhan hijab, Allah Ta'ala tutup semuanya. Dan memang Sayyidina Ali dipesan di dalam kitab Fathul Ghadir, di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab Imam Sya'rani, banyak kitab-kitab yang lain, wanti-wanti banget Sayyidina Ali. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ya Ali, bersedekahlah engkau kepada keluarga engkau yang telah mendahului engkau. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan. Allah udah standbyin malaikat-malaikatnya. Fi'il madhi, qad wakkala malaikatan, udah siap malaikat-malaikatnya. Yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, membawa sedekah orang-orang yang hidup kepada yang mati. Fayafrahun, kata Nabi, gembira luar biasa tuh mayit. Sampai-sampai kata Nabi tuh mayit bawa balik ngedoain yang hidup.
Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Rabb, ampunin orang yang memberi cahaya ke dalam kubur saya. Wa basyirhu bil jannah kama basyarana. Gembirakan dengan sorga di sini, maksudnya apa? Berkahkan hidupnya dia. Sebagaimana saya digembirakan di dalam kubur saya. Begitu orang kubur tuh mendoakan kita yang hidup. Mungkinnya ke seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya, dia bersedekah untuk orang tuanya, dia bikin haul buat orang tuanya, berkah semuanya. Dan orang tua juga bisa tahu. Umpama anaknya banyak, di mana anaknya yang bakhil sama dia, giliran mau bikin haul pada berdeger, susah banget diajaknya. Nyumbang ini pelit, nyumbang itu pelit. Bapaknya tahu di dalam kuburnya, mungkin tuh anak gak bakalan berkah hidupnya. Para hadirin jamaah sekalian, dan kita ini masih di dalam bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? 23 daripada bulan Rajab. Ada perhatian berarti ente dengan bulan-bulan Islam. Itu bagus, luar biasa tuh. Biar tahu kita bulan kita tuh. Ya, bulan Rajab, dikit lagi kita ini masuk tanggal 27 daripada bulan Rajab. Hari Kemis insya Allah tanggal 27 daripada bulan Rajab. Kemis lagi tuh, pas banget tuh. Ya, kata Nabi, man soma yaum as-sabi wal ishrin fa ka'annama sama sittina syahr. Siapa orang yang puasa di tanggal 27 daripada bulan Rajab, maka dia sama dengan puasa 60 bulan lamanya. Berapa 60 bulan? 5 tahun. Ada orang Jati Kramat yang puasa sampai 5 tahun. Ada gak? Sampai kodok bebulu gak nemu. 5 tahun dia puasa. Ini fadilah daripada bulan Rajab. Ambil keuntungan di situ. Rebut keuntungan di situ bulan Rajab. Syahrullah, bulannya Allah. Fadlu Rajab ala sairil syuhur ka fadlil Quran ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab di antara bulan-bulan seperti keutamaannya Al-Quran dari segala macam ucapan. Ini bulan Rajab, satu kejadian yang dirawayatkan oleh sahabat Nabi namanya Thauban. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam alal gubur. Pernah Nabi berjalan sama sahabat namanya Thauban di Kober. Tahu Kober? Kuburan. Ya, kuburan kecil, kelompok kuburan kecil, Kober bahasa Arab tuh, isim musaghar. Fawaqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baka bukaan syadidan hatta ibtalat thiyabuhu bidumu'i 'ainaihi. Tiba-tiba Nabi berhenti. Nabi nangis. Sebenar-benarnya nangis Nabi sampai membasahi dia punya jenggot dan bajunya. Sahabat tanya Thauban, lima bakaita ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ini Nabi menjawab, ya Thauban, haula'i yu'adzimuna fi kuburihim. Ini mayit sedang diazab di dalam kubur mereka masing-masing. Fada'utullah an yukhaffifa anhum. Aku mohon kepada Allah supaya Allah telah ringankan, Allah telah angkat azab mereka. Sanak bukan, family bukan, keluarga bukan. Nabi doain. Ada orang yang tega, kejam dia sama saudaranya. Dia nggak mau doain saudaranya dengan alasan katanya tahlil nggak sampai, doa nggak sampai, itu bid'ah, bid'ah dolalah dia bilang. Dia lupa mukanya tuh congorannya yang begitu, padahal bid'ah dia lupa. Ada manusia yang lupa begitu. Muka yang congorannya begini maka gak ada di zaman Nabi. Dia bid'ah sama mukanya lupa. Para hadirin jamaah sekalian, jangan ikut-ikut yang begitu. Kata Nabi, laulal hayat la halaka mayyit. Kalau enggak ada yang hidup, binasa mayit. Bal mayyit fi qabri kal gharik al mutaqawwis. Mayit di dalam kubur kayak orang tenggelam timbul. Tega kita. Enggak kesian kita sama orang tua kita lagi kelelep, kita enggak lempar galah, enggak lempar tambang, nganyut orang tua airnya deres. Saudara kita nganyut. Tega kita kalau Tuhan unjukin begitu. Kita ikutin ulama-ulama terdahulu.
Luar biasa memerintahkan kita. Jangan kita ikutin Wahabiyah, jangan. Mereka memang lacur Tuhan kasih. Fitnah. Rombongan tanduk syaitan fin najd. Para hadirin jamaah sekalian. Nabi melanjutkan. Ya Thauban, law shoma haula'i yauman wa qama al-laila fi rajaba ma adzab. Ya Thauban, kalau saja nih mayit ketika hidupnya dia puasa sehari, malamnya dia bangun tahajud, dia zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, ma'adzabu, gak bakalan Tuhan azab begini hebatnya. Ya Rasulullah, kata Thauban, bisaumin yaumin wa qiyamil lailah yamna'u azabil qabr. Ya Rasulullah, apa iya puasa sehari dan malamnya tahajud zikir kepada Allah Ta'ala mencegah azab kubur? Gala Rasul, kata Nabi, na'am, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyan. Demi Allah yang membangkitkan diriku sebenar-benarnya Nabi. Ma min muslimin wala muslimatin, siapa muslim laki atau muslim perempuan, yasumul yauma wa yaqumul laila, dia puasa sehari, malamnya dia bangun, kata Nabi, di bulan Rajab, melainkan Allah Ta'ala tulis baginya seperti orang yang puasa setahun, bangun malam setahun, dia mati dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah sekalian, dan di bulan Sya'ban jangan ditinggalin. Kalau bulan Sya'ban kita banyak sholawat sama Nabi. Nabi Muhammad ini babullah, pintunya Allah. Lu mau belagu apapun juga kalau nggak masuk pintunya nggak bisa. Mau lagu apa kita hidup, kalau nggak melalui pintunya Nabi Muhammad nggak bakalan bisa masuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa, lacur kita bakalan. Allah Ta'ala punya pintu, siapa? Babullahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sangat beruntung kita punya Nabi. Mengkenya udah jadi umatnya Nabi Muhammad pakai dia azab di dalam kubur. Wah, tuh orang kemelacin bisa dah. Udah jadi umatnya Nabi Muhammad pakai kena azab, kemelacin itu orang. Kagak diantak itu orang. Allah Ta'ala kasih keluasan, keistimewaan, kesempurnaan buat umat Nabi Muhammad, masih kena azab di kubur. La haula wala quwata illa billah. Siapa orang, di dalam kitab Nuzhah dijelaskan, man shalla awwala lailah min Sya'ban, siapa orang salat di awal malam daripada bulan Sya'ban, isnatai asyara rakaat, 12 rakaat, yaitu bainal isya'in, antara maghrib sama isya kita salat. Faqra bi Fatihatil kitab marrah, biasa deh sembahyang apapun juga Fatihah wajib dibawa, satu kali baca kata Nabi. Wa qul huwallahu ahad 5 marrat, qul hunya 5. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir ayat, 5 kali balik tiap rakaat. Saya mau baca tabarok, Beb, jangan belagu loh. Saya mau baca Al-Baqarah, Beb, jangan konyol loh. Nabi udah tahu lo pasaran kulhu. Pernah saya sembahyang di Indramayu subuh, imamnya emang rada-rada sogol. Baru bangun tidur kan rada keliengan. Ya elah, surahnya Ar-Rahman, pakainya Ar-Rahman, keder. Balik kulhu lagi. Gue kata apa tuh, gue gak ngikut, untung jadi makmum dia. Gue dengerin aja, soalnya roman-romannya gak pakai kunut sih. Tuh, udah deh, kulhu aja. Ahlan usahlan Kiai Haji Bunyani kita doain panjang umur, sehat afiat. Fadal Kiai. Fadal. Sedikit lagi. Jadi siapa orang yang sholat di awal malam daripada Sya'ban, malam ya Sya'ban, Fatihah kulhunya 5 kali balik, dia sholat tuh. Awabin, niatnya awabin, biasa sampai 20 rakaat, udah 12 aja dah. Tabung dong buat akhirat, mengkenya ini pahalanya Masya Allah. Kata Nabi, kataballahu, Allah Ta'ala tulis baginya pahala sawaba isnatai asyara sahid, 12.000 orang mati syahid pahalanya.
Satu aja kita udah gembira banget. Dari besarnya nih wali-wali Allah pada kerjain. Ini kita orang kampung gak ngerti nih poin-poin besar begini nih. Dan Allah Ta'ala bersihkan kita. Wa kharaja dzunubi kayaumi waladatuhu ummuh. Keluar dosanya dia semua seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Para hadirin jamaah sekalian, satu cerita lagi. Ini keasikan saya kelamaan nih. Saudara saya bikin haul juga, dia mesti datang. Saya bilang jam 9 udah lewat. Jadi satu lagi, ini buat semangat jamaah. Jangan sia-sia saya duduk di sini, diri di sini supaya ada juga yang ngerjain bareng-bareng. Ya. Insya Allah kita kerjain bareng-bareng. Ya, sayang ditinggalin. Apalagi puasa Rajab, biar atuh jangan ditinggalin, sayang. Sayang. Marra Isa alaihi salatu wassalam ala jabalin. Ketika Nabi Isa melewati pegunungan, fara'a Isa hajaran. Dia lihat oleh Nabi Allah Isa ada batu segede musola. Kurang lebihnya segini gedenya. Fatafa Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa kelilingin tuh batu. Ya. Lagi heran Nabi Isa, kelilingin Nabi Isa. Orangnya masih hidup nih di langit kedua nih sama Nabi Yahya. Ya. Kenapa kok dia ada di atas langit dua, yang lain satu-satu Nabi di langit? Dia bakalan turun ntar. Akhirnya Allah Ta'ala beri wahyu. Wa auhallahu ta'ala ila Isa. Wa qala ta'ala ya Isa aturidu an ubayyinu laka mimma a'jabu minhu. Ya Isa, maukah engkau aku beritahu sesuatu yang sedang mengagumkan engkau ini? Ilahi na'am, tentu ya Rabb. Fi jawfi rajulin, di dalam batu ada orang itu. Qala Isa ya Rabb, bukakan dong. Fanfalaqatil hajar, pecah tuh batu. Kharaja syekh, keluar kharajar rajul, keluar orang laki nih, ya. Wa biyadihil akaza khudrah, katanya dipegang tongkat kayak batu giok, ini tongkatnya hijau. Dan ngomong lagi, ya Isa hadza rizki kullayum. Ada buah anggur di dalam batu hidup. Ini rezeki saya. Tiap hari saya dikasih ini makan, kenyang. Di dalam batu Allah Ta'ala kasih rezekinya tuh makhluk. Apalagi kita yang ngejogrok. Bisa ayab-ayaban kemana-mana. Ada orang saya Bib nyari rezeki susah. Perasaan hidup susah. Lu kurang conggas ya sama Allah Ta'ala. Kurang deket sih sama Allah. Ngandelin kekuatan badan. Apa kekuatannya badan? Sama nyamuk Aedes saja mau mati kita. Andal sama Allah. Corona yang gak kelihatan. Ketakutan luar biasa. Al-Quran ngabarin neraka, dia cuek aja. Al-Quran ngabarin azab kubur, neraka, nyantai aja cuek-cuek. Tadi alhamdulillah kita baca Ratibul Haddad, aman tuh kampung. Jauh inti dari penyakit. Kalau mau yang kena corona aneh nih, tiap malam nemuin orang nih, puluhan ratusan orang. Belum salaman atu-atu, belum cepaka cepiki. Nggak pakai masker lagi. Dari setahun yang lalu. Lah Habib waktu itu di komplek, ya itu mah gue laga-laga doang. Orang komplek emang takutnya mati. Paling takut mau mati kan orang komplek. Kalau orang kampung mah ayam kampung kuat, ayam negeri mah gak kuat. Kalau di kampung nih kayak ayam kampung kuat, kalau di komplek mah ayam negeri. Iya enggak? Kena hawa dingin aja mati dia. Saya percaya sebabnya Nabi udah kasih resep. Saya lebih percaya Nabi daripada Paul Burik tuh. Nabi saya percaya. Kata Nabi nanti di akhir zaman banyak wabah merebak dunia. Manusia bakalan kena kecuali umatku yang tidak kena, yang melazimkan wudhu. Saya amalin. Mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu, mau keluar rumah wudhu, ngapa-ngapain wudhu. Ada kesempatan wudhu kita, jangan disia-siain.
Udah gitu kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul thalatha marrat," kata Nabi. La yadurru syai'. Kalau ente baca pagi 3 kali, sore 3 kali, enggak bakalan ngebahayain ente apapun juga. Saya yakin itu. Racun-racun hilang. Ngalamin piring pecah. Kita baca itu. Apalagi kita bacanya nih sambil tahan napas di mana ada kaum tukang santet, ente baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pecah saudara. Ini udah banyakan ijazah Ustaz. Pecah, Tuhan pelihara. Ngalamin piring pecah. Emang saya kalau mau makan tuh banyak banget bacaan. Kalau kata aki-aki, keburu lapar Bib. Kelamaan katanya, kebanyakan bacaan Bib. Lamaan mana kita tinggal di Mas Mitra. Kalau kita makan akhirnya kita ada staples segala macam, terus Allah Ta'ala unjukin sama saya tuh. Dengan baca begitu Allah Ta'ala tunjukin, kelihatan tuh. Yang membahayakan di makanan bukannya 2, 3 kali, 5 kali saya ngalamin. Allah Ta'ala pelihara. Lanjut cerita nih. Setelah Nabi Allah Isa heran, pecah tuh, dibilang ini rezeki saya katanya. Nabi Isa tanya, "Kam ta'budullaha fi hadzal hajar?" Udah berapa lama ente ibadah di dalam ini batu? 400 tahun. 400 tahun di dalam batu ibadah sama Allah. Ya Rabb. Kita jangankan 400 tahun, sehari di musola di masjid udah teradahan banget. Enggak betah di masjid setengah hari aja kita enggak betah. Ini 400 tahun. Sampai Nabi Isa berkata, "Ya Rabbi, ma'adzunuka khalaqta khalqan afdal minhu." Ya Rabb, mati sangkaan saya deh. Enggak kuat saya menyangkanya, apakah engkau bikin lagi makhluk yang lebih afdal daripada dia? Allah Ta'ala bilang, "Ya Isa, man shalla rak'atain fi Sya'ban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang sholat 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban daripada umatnya Nabi Muhammad, lebih afdol umatnya Nabi Muhammad ketimbang ini orang ibadah 400 tahun lamanya. Ente sembayang malam nisfu Sya'ban, kita niat tahajud, hajat, atau kita sholat tasbih, kata Allah lebih afdol umatnya Nabi Muhammad daripada ini orang ibadah 400 tahun lama. Teriak Nabi Isa, "Laitani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Moga-moga saya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mengharap jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala banyakin rezeki kita, anak, istri, cucu, mantu kita biar pada sehat semuanya. Sahibul hajat ini juga biar Allah Ta'ala berkahkan. Ahli kuburnya Allah Ta'ala ampunkan semuanya. Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir rasul. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.